Dalam kehidupan sebagai aparatur sipil negara, nilai-nilai berakhlak seharusnya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Namun tidak semua mampu menerapkannya. Masih ada individu yang mengabaikan nilai-nilai tersebut, mengutamakan kepentingan pribadi, tidak bertanggung jawab, dan gagal menjadi teladan. Dalam video ini, kita akan melihat contoh tokoh yang tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak, agar kita semua dapat belajar, memperbaiki diri, dan menegakkan kembali semangat berakhlak dalam setiap langkah pengabdian. Orientasi pelayanan. Kasus korupsi proyek EKTP yang melibatkan Setia Novanto menjadi contoh nyata pelanggaran nilai berorientasi pada pelayanan. Proyek ini seharusnya mempermudah masyarakat dalam memperoleh identitas, namun justru terhambat karena kepentingan pribadi. Sebagai ASN, kita harus menempatkan kebutuhan masyarakat di atas segalanya. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Berorientasi pada pelayanan berarti hadir untuk membantu, mendengarkan, dan memberikan solusi bagi publik. Setiap kebijakan dan tindakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa jabatan bukan sarana memperkaya diri, tetapi amanah untuk melayani. ASN yang berorientasi pelayanan akan bekerja dengan empati, cepat tanggap, dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan rakyat. Kasus pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun di Kemendikbudristek yang melibatkan Nadiem Makarim menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap nilai akuntabel dan kompeten. Bentuk pelanggaran yang terjadi karena proses pengadaan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan transparan. Dampaknya, negara berpotensi mengalami kerugian besar. Banyak sekolah tidak dapat memanfaatkan Chromebook dengan optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Dari sisi akuntabel, keputusan pengadaan laptop dalam jumlah besar dilakukan tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan, terutama keterbatasan akses internet di banyak wilayah Indonesia. Sementara dari sisi kompeten, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak didukung analis kebutuhan yang mendalam. Dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan akhirnya menyeret Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta ketidakcakapan dalam perencanaan kebijakan strategis dapat berdampak luas, baik terhadap kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Agar kasus serupa tidak terulang, perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang berdasarkan kondisi nyata di lapangan, transparansi dalam proses pengadaan, peningkatan kompetensi SDM, serta pengawasan yang ketat di setiap tahap kegiatan. Kapan Ibu terakhir kali bertemu dengan Pak Luki Hakim dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati, Bu? Tahun lalu, Februari. Oh, tahun lalu ya, Bu? Februari tahun lalu? Tahun lalu. Kalau saya hanya duduk diam di kantor, artinya saya tidak bekerja apa-apa. Pada tahun 2023, Luki Hakim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Salah satu penyebabnya adalah hubungannya dengan Bupati Nina Agustina dikabarkan kurang harmonis. Keduanya jarang berkomunikasi secara resmi. Hal ini menyebabkan koordinasi pemerintahan menjadi kurang efektif. Luki juga mengaku tidak diberi tugas dan fasilitas yang seharusnya ia terima sebagai wakil bupati, sehingga muncul rasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Dampak dari kemunduran Luki Hakim sebagai wakil bupati ini menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah yang dinilai tidak kompak dalam memperjuangkan kepentingan publik. Adanya kekosongan jabatan strategis juga membuat terganggunya stabilitas pemerintah daerah. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa keharmonisan, komunikasi, dan rasa tanggung jawab sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Pengunduran diri atau konflik jabatan dapat dihindari jika setiap pihak mengutamakan dialog dan kerjasama demi kepentingan masyarakat. Zumi Zola adalah seorang tokoh publik yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016 hingga 2018. Beliau sempat terjerat kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat luas. Tindakan ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai loyal karena kesetiaan yang seharusnya diberikan kepada bangsa dan negara justru digantikan dengan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. ASN yang berintegritas seharusnya menjadikan loyalitas sebagai bentuk pengabdian, bukan alat untuk menyalahgunakan jabatan. Ketika nilai loyal tidak diterapkan, dampaknya sangat besar. Pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru menghadapi kemunduran
aturan akibat hilangnya kepercayaan publik. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat terganggu dan semangat reformasi birokrasi menjadi lemah. Sebagai calon ASN, kita harus belajar dari kasus ini. Loyalitas sejati bukan hanya taat kepada pimpinan, tetapi juga kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila, hukum, dan kepentingan masyarakat. ASN yang berloyal harus berani berkata benar, menolak gratifikasi, dan melaksanakan tugas sesuai aturan. Kita juga menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Dengan menanamkan nilai loyal sejak dini, kita bisa menjadi ASN yang dipercaya, profesional, dan menjadi teladan bagi lingkungan kerja. Nokia pernah menjadi pemimpin pasar ponsel dunia pada akhir tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Pada masa jayanya, sekitar tahun 2007, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar global. Namun, hanya dalam beberapa tahun, posisinya anjlok drastis menjadi tidak lebih dari 5%. Setelah munculnya iPhone pada tahun 2007 dan smartphone berbasis Android pada tahun 2008. Kegagalan Nokia sering disebut sebagai contoh klasik dari ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Ada beberapa pelanggaran adaptif yang Nokia lakukan, yaitu menolak perubahan tren teknologi touchscreen dan ekosistem aplikasi. Nokia meremehkan smartphone layar sentuh dan menganggap ponsel dengan keypad masih akan sangat diminati. Hal ini ditunjukkan dari sikap Anssi van Jochie, salah satu eksekutif senior Nokia yang menertawakan inovasi iPhone. Anssi van Jochie merasa Nokia sudah besar, sehingga terlambat beradaptasi terhadap inovasi baru. Nokia juga gagal menerapkan nilai kolaboratif yang ditunjukkan dengan tidak mendengarkan suara dan kebutuhan konsumen. Nokia memiliki budaya komunikasi tertutup, sehingga pegawai takut menyampaikan ide baru atau kabar buruk ke pimpinan. Banyak pegawai Nokia di level bawah tahu bahwa sistem operasi Symbian atau sistem handphone yang tidak multitasking sudah ketinggalan, tapi mereka takut menyampaikan hal itu ke manajemen puncak. Dari kegagalan penerapan nilai adaptif dan kolaboratif, Nokia mengalami banyak dampak yang sangat merugikan, baik dari aspek finansial, citra perusahaan yang menurun drastis, dan yang terpenting, Nokia kehilangan kepercayaan publik yang susah payah dibangun sejak tahun 1865. Kegagalan Nokia memberikan pelajaran penting bagi saya sebagai seorang calon ASN, khususnya dalam penerapan nilai berakhlak, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai calon ASN, saya harus terus mau belajar hal baru,